Jadi linguistik itu sebetulnya tidak lebih hanya password ya. Oh gitu. Yang bisa mengantar kita membangun persepsi. Ya. Sebab kalau persepsinya nggak benar, konklusinya nggak benar. Ya. Jadi kita namanya, makanya mari kita persamakan persepsi kita. Kalau persepsi salah, konsepsinya pasti salah. Oke. Kalau persepsi salah, konsepsinya salah. Kalau konsepsi salah, konklusinya salah. Oke, jadi Kalau salah, maksudnya ya? implementasinya, aplikasinya kesannya salah semua. Ini dulu dari hulu dulu kita perbaiki. Jadi paling tidak standar awal sebagai alat Iya, ukur. saya bagaimana apa itu Al-Quran sekalipun bila sautin wala harfin. Ya. Tapi kenyataannya kan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Bahasa Arab kan. Enggak tahu yang menerjemahkan siapa tuh? Apa Nabi apa Jibril yang menerjemahkan bahasa Arabnya. Ya. Kan bilasan wala harfin. Oke. Jadi pakai bahasa Arab ya. Nah, dalam bahasa sendiri ini ada satu hal yang perlu kita ketahui bahwa huruf, kata, kalimat, ungkapan, pidato dan sebagainya itu semuanya masuk dalam wilayah relativitas. Kita gabung antara Einstein dengan Ferdinand de Saussure. Bahasa itu paling rawan dengan relativitasnya. Ya. Karena bagaimanapun namanya bahasa, nama-nama, kata-kata itu semuanya itu kan hanya simbol-simbol saja dari kesepakatan-kesepakatan kita, ya, dari bentuk vibrasinya, bahwa huruf itu ya hanya merupakan lambang dari vibrasi, kemudian kata itu merupakan lambang dari kesepakatan dan sebagainya. Yang nantinya setiap kata tidak pernah punya makna yang pasti. Ya. Semua tidak punya yang pasti. Kalimat duduk, kata duduk itu maknanya apa saya nggak tahu. Kecuali kalau dinyatakan dalam kalimat sempurna. Hasan duduk di kursi, oh berarti maknanya bokongnya Hasan nempel di kursi. Tapi ketika Belanda menduduki Indonesia, itu bokongnya Belanda nempelnya di mana? Ya. Kartu penduduk, kartu bokong. Rebutan kedudukan, rebutan bokong. Semua seperti itu. Nah, sudah itu setelah kalimat sempurna baru kita tetapkan persepsinya itu secara betul. Oh, maknanya ini. Nah, tetapi kalimat itu pun juga tidak bisa kita pastikan maksudnya apa sang pembicara. Ya. Kita melihat kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Ya. Nah, semantik. Dan akhirnya sesudah dan sebelumnya juga sama-sama kita tidak mengerti, memastikan. Kalau tidak paham nanya kepada yang ngomong dong. Yang nanya kepada orang lain, kepada yang ngomong. Ini firman Tuhan. Kalau nggak paham ya sama Tuhan dong. Masa tanya sama Abu Bakar sama Umar? Sama Tuhan dong. Bisa kan nanya sama Tuhan? Ini persoalan. Nanti di jurusan akidah ya. Tuhan bisa jawab nggak itu? Ya, ini kan jurusan komunikasi ya. Ya, ada yang macam-macam ini jurusan. Iya, itu. Jadi artinya bahwa yang berbicara itu beda, maknanya beda. Yang diajak bicara berbeda, maknanya berbeda. Waktunya berbeda, maknanya berbeda. Tempatnya berbeda, maknanya berbeda. Saya nagih hutang sama Pak Ibnu di rumahnya. Pak Ibnu, kan Anda punya utang 5 juta nih, udah tesnya tolong lunasi dong besok ya saya perlu. Oh iya Pak Kiai, Pak. Insyaallah besok saya mau ke bank dulu ntar malam terus saya sampaikan. Makasih. Dia baik-baik. Tapi ketika saya menagihnya di ruangan ini, Pak Ibnu utangnya lunasin. Dia cari bakyak kok. Untuk apa cari bakyak? Marah kan? Marah. Jadi dengan tempat menagih utang di tempat yang salah, maka maknanya menjadi salah. Dia merasa dihinakan. Kan semacam itu. Betul nggak? Nah, saya nanya sama salah seorang mahasiswi yang sebetulnya sudah janda. Boleh kan? Ya, kebetulan nggak apa-apa contoh. Soalnya di sini nggak ada kayaknya. Ya. Saya bilang, Neng, kamu idahnya berapa hari lagi? Sama nggak dengan yang nanya Pak Lebe?
Kamu idahnya berapa hari lagi? Kalau yang nanya Pak Lebe, dia masuk kamar, Pak Kiai, ini Pak Lebe, saya insya Allah bulan depannya Agustus, Oktober, awal November saya bisa nikah, ini sudah habis idahnya. Tapi kalau yang nanya saya, kebetulan saya lagi menduda, dia nanya, Pak Binu katanya mau ke Mabu ya? Iya, tolong kirim salam baik, kirim salam hormat gitu. Terus tolong sama tanyakan, niatnya bener enggak? Idahmu berapa hari lagi? Yang nanya saya sebagai lelaki yang sedang menduda dengan Pak Naib petugas KUA. Sama nggak maknanya? Ya beda. Beda. Kalau ini saya cuma memberi harapan saya mau ngelamar. Kalau ini mau nyari kepastian boleh nikah atau tidak. Kan semacam itu. Nah ini saya berbicara di ruang kelas ini. Tentu saya tidak akan sama saya berbicara di pengajian saya di kampung-kampung. Ya. Saya juga mengukur. Makanya ketika kita melihat hadis-hadis Nabi yang sulit dicerna, itu biasanya ngomongnya dengan Sayyidina Ali. Tapi kalau hadis yang gampang dimaknanya, biasanya dengan Abu Hurairah. Nabi ngukur dong. Ya. Nah, itu makanya jadi waktu, tempat, segala macam. Apalagi dengan bahasa-bahasa metafora, dengan bahasa-bahasa apa namanya, ya dengan balaghah yang tinggi, dengan ma'ani yang tinggi, ya ada majaz, ada isti'arah dan sebagainya. Itu kan perlu diurai. Satu contoh, satu kesalahan hadis Nabi yang dimaknani salah oleh kebanyakan orang. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Maknanya gimana? Ini ujian dulu sekali. Saya minta tanggapan dari mahasiswa. Al fitnatu asyaddu minal qatli, untuk membuktikan betapa sulitnya memahami kata-kata Nabi. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Orang dituduh mencuri ayam padahal tidak mencuri. Sakit hati enggak? Apa bilangnya? Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Lebih baik saya dibunuh sekalian daripada saya dituduh mencuri ayam padahal saya tidak mencuri ayam. Benar nggak tuh? Dihabisi nyawanya dengan fitnah mencuri ayam. Mana yang lebih kejam? Nah ini persoalannya adalah bukan itu. Ada orang meninggal dunia oleh malaikat ditaruh di dasar paling bawah, di bawahnya para algojo, para pembunuh. Si orang ini bingung, malaikat kenapa saya dihukumnya di sini? Ini tempat para pembunuh, malah di dasarnya lagi. Kata dia, malaikat, saya belum pernah membunuh orang kok. Betul. Melukai juga tidak pernah, malaikat, betul. Ya kenapa saya dihukum di bawah para pembunuh? Iya betul, kamu tidak pernah bunuh orang, tapi gara-gara bacot kamu banyak yang mati orang itu, jutaan yang mati gara-gara bacot kamu itu. Oke. Jadi siapa itu? Provokator. Jadi al fitnah itu asyaddu, provokator itu, provokasi itu lebih kejam daripada pembunuhan. Oke, baik. Oke gitu. Terima kasih itu aja. Luar biasa.